Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, pada hari ini kalian akan mempelajari tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, dan pada hari ini kalian akan mempelajari pembelajaran 1. Selamat mendengarkan dan menyimak penjelasan dari Ibu ya. Anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materi pada hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menemukan informasi tentang bahaya kabut dan cara mengatasinya. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan cara memelihara organ pernapasan. Anak-anak, gambar apa yang kalian lihat pada layar kalian? Nah, mari sama-sama kita membaca pada bacaan berikut ya. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap. Mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba secercah kilat menyambar dan terdengar suara petir menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berhembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tinggal di dalam rumah, memakai baju tebal, dan minum teh hangat? Atau sebaliknya, apakah kamu lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan? Menurutmu, apakah bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit? Kalau iya, mengapa? Coba kalian jelaskan berdasarkan jawaban kalian. Ya, bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit. Karena tubuh yang kekurangan daya tahan tubuh yang disebabkan oleh air hujan dan akan merasakan kedinginan, sehingga tubuh kalian dapat terkena sakit demam. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang kalian ketahui dari gambar tersebut? Kira-kira gambar tersebut gambar di daerah dataran tinggi atau gambar di daerah tersebut terdapat asap dari sampah atau yang lainnya? Nah, gambar tersebut adalah gambar daerah yang tampak berkabut. Mengapa pada gambar tersebut daerahnya tampak berkabut? Daerah tadi itu merupakan daerah yang terkena kabut asap. Apa sih penyebab dari kabut asap tersebut? Kabut asap dapat terjadi atau didapatkan akibat dari kebakaran hutan dan kebakaran lahan. Akibat dari kebakaran hutan, maka kabut asap akan mengenai daerah-daerah sekitarnya, sehingga daerah tersebut akan tampak seperti berkabut. Nah, berikut ini ada sebuah bacaan. Mari sama-sama kita baca. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran. Tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan.
Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan juga zat nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun orang yang kondisinya sedang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak, dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Kira-kira apa saja sih bahaya kabut asap? Berikut ini ada beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan juga tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya, seperti bronkitis kronik. Yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru-paru berkurang, dan juga menyebabkan seseorang akan terasa mudah lelah dan mengalami kesulitan untuk bernapas. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, sehingga lebih mudah terjadinya infeksi. Yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Yang kedelapan, kabut asap dapat menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Dan yang kesembilan, kabut asap dapat memperburuk kondisi lingkungan, sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi pada seseorang. Cara kita untuk melindungi diri dari kabut asap yang pertama yaitu menghindari atau mengurangi aktivitas di luar rumah atau di luar gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus berpergi keluar rumah atau keluar gedung. Memakai masker dengan benar untuk menutupi hidung dan juga mulut. Yang ketiga, kita harus meminum air putih yang lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan akan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga dapat ikut terbuang bersama kotoran. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami kesulitan bernapas ataupun gangguan kesehatan lainnya. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih dan juga sehat, seperti makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih, banyak mengkonsumsi buah-buahan, tidak dekat-dekat orang yang merokok, dan juga harus istirahat yang cukup. Yang keenam, mengupayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah ataupun ke dalam gedung. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan juga makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Dan yang terakhir, buah-buahan dan sayur-sayuran harus dicuci terlebih dahulu sebelum kita konsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak harus dimasak lagi dengan lebih baik. Kabut asap dan cara mengatasinya, maka kita akan bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, di sini kalian bisa lihat contohnya yaitu ada sebuah pertanyaan dan jawaban. Pertanyaannya ini dari kata tanya apa. Apa penyebab kabut asap? Maka jawabannya, penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Untuk kalimat tanya, biasanya di akhir kalimat harus digunakan tanda tanya.
Cara memelihara organ pernapasan. Kita dapat memelihara organ pernapasan yang pertama dengan cara sering berolahraga. Olahraga dapat membuat otot-otot pernapasan sehingga dapat melakukan kontraksi dan relaksasi dengan baik, sehingga membuat pernapasan menjadi lebih lancar. Yang kedua, menjaga berat badan. Berat badan dapat dijaga dengan mengatur asupan makanan dan menghindari makanan yang mengandung banyak kalori seperti lemak pada daging. Apabila berat badan kita tidak dijaga, maka kita akan sulit untuk bernapas karena banyak ketimbun oleh lemak. Yang ketiga, tidak merokok. Zat berbahaya yang ada pada rokok dapat menyebabkan kanker paru-paru dan kerusakan organ pernapasan. Anak-anak, Ibu kira cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan malas belajar dan harus tetap semangat belajar di rumah, serta jangan lupa menjaga kesehatannya ya, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.